Halo beauty people, selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Kulit Firda. Di segmen Know You Know kali ini, saya akan kupas tuntas tentang efek hyperandrogen pada wanita. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu definisi dari hiperandrogen atau hyperandrogen. Hiperandrogen berdasarkan Medical Dictionary for Health Consumer by Saunders tahun 2007 menyatakan bahwa suatu keadaan di mana terjadi sekresi berlebih dari hormon androgen seperti pada kasus hiperplasia adrenal kongenital. Samping itu, pada Mosby Dictionary pada edisi kedua tahun 2008 menyatakan bahwa definisi hiperandrogen adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh karena sekresi dari hormon androgen yang berlebihan oleh korteks adrenal atau ovarium dengan manifestasi pada wanita berupa hirsutisme dan virilisme. Androgen sendiri merupakan hormon seks pria yang juga terdapat pada wanita dengan jumlah yang lebih sedikit bila dibandingkan yang ada pada pria. Hiperandrogen sendiri beauty people di bidang kulit ya, atau kita kenal sebagai cutaneous hiperandrogen, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Kalau primer biasanya kita definisikan juga dengan istilah idiopatik cutaneous hiperandrogen, yaitu suatu kondisi ekspresi klinis tanpa disertai dengan kondisi hiperandrogen atau terkait dengan kondisi androgen itu sendiri. Sedangkan yang secondary cutaneous hiperandrogen biasanya disertai dengan kondisi hiperandrogenemia atau adanya penyakit lain yang menyertai. Penyebab kondisi hiperandrogen sendiri banyak sekali beauty people. Bisa karena sindroma ovarium polikistik, atau bisa juga karena penyakit turunan, bisa juga karena terapi hormon androgen yang dari eksternal, bisa juga karena sekresi androgen dari tumor pada ovarium atau kelenjar adrenal, dan banyak lagi yang lain. Dampak hiperandrogen sendiri itu ada jangka pendek, ada jangka panjang ya beauty people. Jangka pendek misalnya terjadi obesitas, siklus menstruasi tidak teratur, kemudian resiko keguguran yang meningkat. Sedangkan jangka panjang bisa berupa penyakit kardiovaskular, kemudian diabetes, sindroma metabolik, atau siklus menstruasi yang tidak teratur. Kelebihan androgen sendiri bisa dialami wanita pada usia reproduktif. Wanita dapat berada pada gejala hiperandrogen yang berbeda-beda dengan gambaran klinis juga yang berbeda-beda. Gejala fisik kelebihan androgen dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada kehidupan sehari-hari seorang wanita. Seperti mereka harus perawatan sejak dini agar tidak muncul gejala-gejala yang lebih parah. Efek yang biasanya timbul misalnya kita kenal dengan sebutan SAHA. SAHA adalah kondisi seborrheic, kemudian akne, kemudian hirsutisme, dan alopecia. Selanjutnya akan kita bahas apa sih dari masing-masing ini. Jadi sebenarnya beauty people, hiperandrogen ini kenapa menjadi penyebab dari akne? Karena hiperandrogen ini merangsang produksi kelenjar minyak dan merangsang pembentukan kolagen kulit, di mana dua kondisi ini menyebabkan penebalan dan penyumbatan pori-pori kulit. Apalagi kalau ditambah dengan adanya inflamasi bakteri, otomatis akan menimbulkan peradangan yang berakibat timbulnya infeksi pada jerawat dan otomatis memperparah jerawat itu sendiri. Nah, selanjutnya jerawat. Jerawat merupakan hal yang sangat mengganggu bagi seorang pria maupun wanita. Jerawat adalah reaksi dari penyumbatan pori-pori kulit disertai dengan peradangan pada muara saluran kelenjar minyak, di mana sekresi minyak yang tersumbat dan membesar akan menyebabkan timbulnya jerawat semakin parah. Gangguan kulit yang berupa peradangan dari folikel pilosebaceae ini ditandai dengan adanya erupsi berupa komedo, papel, pustul, nodul, dan kista pada tempat predileksi seperti pada muka, leher, lengan atas, dada, dan punggung. Jadi beauty people, berdasarkan beberapa literatur disampaikan bahwa jerawat mempengaruhi sekitar 90% remaja dan bahkan setengahnya masih berdampak hingga mereka dewasa.
Jerawat dan seborrheic saling terkait, di mana jerawat dengan atau tanpa seborrheic, sekresi sebum yang berlebihan memberikan penampilan kulit mengkilap dan berminyak. Jadi dua hal yang sangat berkaitan dan sangat mengganggu penampilan. Di satu sisi kita mendapatkan jerawat, di satu sisi muka kita mengkilap dan berminyak. Kita mengenal 5 tipe jerawat. Yang pertama adalah blackhead, di mana komedo ini cenderung terbuka dan berada di permukaan kulit. Kemudian ada lagi whitehead, yaitu komedo tertutup di bawah permukaan kulit. Yang berikutnya adalah papel, benjolan kecil berwarna kemerahan sebagai lanjutan dari komedo yang meradang. Kemudian ada lagi pustul. Jadi biasanya bentukannya sakit bila disentuh dan bagian puncaknya terdapat titik putih berupa nanah. Dan terakhir adalah nodul, biasanya besar, memerah dan terus bertahan hingga berbulan-bulan dan bisa menimbulkan reaksi inflamasi yang berlebih. Nah, sebenarnya semua jenis jerawat pengobatannya pada prinsipnya sama ya beauty people. Yang pertama adalah menurunkan produksi minyak, yang kedua mengurangi inflamasi oleh karena bakteri Propionibacter acne, kemudian menurunkan keratinisasi dan menghilangkan peradangan yang menyebabkan infeksi jerawat semakin parah. Praktisi kesehatan akan mengkombinasikan 2 atau lebih pilihan pengobatan yang tersedia untuk membuat terapi yang efektif dan mencegah lesi yang baru. Yang perlu beauty people ketahui bahwa untuk kasus jerawat atau akne yang pasti harus dipahami dulu apakah jerawatnya tipe yang ringan, tipe yang sedang, atau tipe yang berat. Untuk yang tipe yang ringan yang hanya sekedar komedo atau papel, itu sebenarnya cukup dengan pengobatan yang bersifat keratolitik. Dalam hal ini misalnya adalah golongan retinoid. Sedangkan untuk yang moderat di mana papel pustular itu kita bisa mengkombinasikan golongan retinoid dengan benzoyl peroxide. Jangan untuk yang tipe yang berat yang saya bilang tadi ada nodul, maka perlu pemberian antibiotik sebagai terapi tambahan selain pemberian keratolitik retinoid dan benzoyl peroxide. Jadi khusus untuk jerawat yang karena hiperandrogen, di mana di sini ada keterlibatan produksi androgen yang berlebihan, maka terapi kontrasepsi hormonal sebaiknya diberikan. Dalam hal ini tujuannya adalah mencegah efek hormon androgen pada kulit dan akhirnya akan mengurangi produksi sebum atau minyak. Pengobatan terapi hiperandrogen dengan hormonal akan sangat efektif sebagai terapi jerawat dan pengaturan kelenjar minyak pada wanita. Untuk ini maka banyak sekali pilihan obat-obat hormon yang bisa kita berikan. Otomatis beauty people sebaiknya pergi dokter spesialis kulit yang terdekat untuk memastikan jenis terapi hormonal apa yang cocok dan sesuai untuk kondisi hiperandrogen yang kalian alami. Sebagai contoh nih beauty people, produk-produk yang bisa sebagai alternatif terapi pada kondisi hiperandrogen adalah produk-produk yang mengandung progesteron sintetis, levonorgestrel, kemudian desogestrel, drospirenone ataupun ciprofloxacin asetat. Jadi beauty people bisa mengkonsultasikan kondisi ini kepada dokter spesialis yang terdekat di kota kalian. Untuk pengobatan hiperandrogen pada kasus jerawat, memang yang banyak dikhawatirkan oleh pasien-pasien saya adalah bagaimana tingkat kesuburan pasca mengkonsumsi dari pil-pil hormonal ini. Jadi kembali lagi, apabila penanganannya tepat dan pemberian pil kontrasepsi yang tepat, maka keluhan akan kesuburan tadi akan teratasi. Artinya jangan khawatir dengan pengobatan hormonal kemudian yang dikhawatirkan kondisi kesuburannya jadi terganggu. Penyembuhan atau perbaikan di wajah, di dada dan punggung bisa terlihat setelah pemakaian biasanya 3 kali siklus daripada pemakaian pil hormonal. Begitu juga dengan pengobatan pada kasus seborrheic. Nah, pengobatan pada kasus seborrheic pada kondisi hiperandrogen dengan pemberian terapi hormonal hari ini juga menjadi salah satu alternatif. Jadi, dengan demikian maka akan terjadi resolusi seborrheic atau resolusi kasus minyak yang berlebih dengan mencapai normalisasi atau perbaikan pada kulit yang berminyak tadi secara cepat setelah 3 siklus.
Nah, berikutnya adalah hirsutisme. Hirsutisme adalah suatu kondisi di mana terdapat pertumbuhan rambut yang berlebih pada tempat-tempat yang tidak semestinya. Biasanya berbentuk rambut-rambut halus kalau pada wanita. Hirsutisme mempengaruhi antara 5% dan 15% wanita pada usia reproduksi, di mana 40-60% diantaranya memiliki kondisi hyperandrogen. Sama seperti kasus jerawat, terapi yang tepat pada hirsutisme adalah dengan pemberian terapi hormonal. Karena siklus pertumbuhan rambut, maka pengobatan hirsutisme membutuhkan lebih banyak waktu daripada terapi jerawat untuk mencapai hasil terapi yang positif. Jadi pada prinsipnya nih beauty people, kelebihan androgen mungkin memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan manusia, mulai dari gejala kulit, disfungsi menstruasi, ketidaksuburan, resistensi insulin, kadar lemak dalam darah, kemudian memicu diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan resiko kanker. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang seborrheic, akne, hirsutisme, dan yang terakhir adalah alopecia. Untuk alopecia ini pada wanita mempunyai gambaran yang khas, di mana alopecia pada wanita biasanya akan berbeda dengan alopecia pada laki-laki yang disebabkan karena hiperandrogen. Kalau alopecia pada wanita cenderung dia akan mengalami kebotakan pada puncak atau pada mahkota. Tanpa pengobatan, otomatis dengan sendirinya kebotakan ini akan semakin luas. Pengobatan pada alopecia androgenik pada wanita tidak bisa dengan penggunaan pil kontrasepsi hormonal ya beauty people. Kita harus memberikan terapi-terapi yang lain. Contohnya adalah pemberian dari minoxidil ya, di mana minoxidil akan merangsang sekresi pertumbuhan daripada folikel rambut. Di samping itu kita juga bisa kombinasi dengan pemberian terapi laser, low level laser terapi. Jadi pada prinsipnya pada penanganan hyperandrogen pada wanita bisa menimbulkan gejala klinis yang kita kenal sebagai SAHA. 1. Seborrheic, 2. Akne atau jerawat, yang ketiga hirsutisme, yang keempat adalah alopecia. Nah, kondisi hiperandrogen pada wanita ini otomatis sangat berpengaruh pada kualitas hidup seorang wanita. Karena itu perlu penanganan yang tepat dan cepat agar kelebihan hiperandrogen ini tidak mengganggu kualitas hidup seseorang. Nah, beauty people, kalian sudah tahu kan efek hiperandrogen pada wanita. Jadi setelah kalian mengetahui, kalian bisa mengobservasi dan mengevaluasi diri sendiri apakah kalian termasuk dalam kasus hiperandrogen atau tidak. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mari kita bersama melawan COVID-19 dengan pakai masker, self distancing, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya beauty people, follow, subscribe, komen, dan like, serta share video ini ke teman-teman kalian. Stay beauty and healthy with Dr. Kulit Firda.